Sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat, Natalie Holscher yang gugatan cerainya terhadap komedian Sule telah dikabulkan bercerai hingga mendapatkan harta hasil perkawinannya selama 1 tahun lebih bersama pemilik nama Enti Sutisna dengan jumlah yang fantastis, yakni berupa 2 mobil mewah, 1 rumah di kawasan Tambun, Bekasi, tak jauh dari Istana Mewah Sule, hingga nafkah bulanan sebesar 25 juta. Keputusan dengan banjir jatah harta itu bahkan disambut dengan sukacita oleh sang oma Hetty Holscher. Kepada kami bahkan Natalie mengaku lega dan telah berpisah secara baik-baik dengan mantan suaminya Sule. Keputusan udah resmi bercerai dan kita semua baik-baik aja. Karena ini memang udah keputusan kita berdua. Jadi mau ke depannya lebih kita baik-baik aja semuanya. Mengenai harta bersama yang diberikan kepada Ibu Natalie, yang pertama adalah mobil art, kemudian ada mobil, kemudian ada rumah di di komplek Duku Bima kalau nggak salah ya. Nah kemudian di samping itu Kang Sule sesuai dengan kesepakatan mereka memberikan nafkah buat anaknya sebesar 25 juta per bulan. Ya saya mendengarnya sukacita lah, itu artinya memang satu yang Sule berbagi ya, artinya untuk istrinya, untuk anaknya, itu bagus sekali, bagus, tanggung jawabnya besar, sangat besar. Di muka pengadilan pasca putusan, kedua kubu pengacara bahkan tampak akur, seolah tak ada masalah dari perceraian ini. Tapi di balik drama sidang perceraian itu, sebagian warganet terutama fans Sule menyoroti sikap Natalie yang gencar warawiri jadi bintang tamu podcast membongkar aib soal asmara terlarang sang suami dengan wanita idaman lain. Bahkan menyasar ke orang yang pernah dekat dengan Natalie, yakni Rizka Rose, wanita jebolan ajang pencarian bakat yang beberapa kali sempat jadi talent di Sule Production. Tudingan Natalie cukup serius, ada dugaan hubungan gelap Rizka dengan mantan suaminya, hingga membuat reputasi Rizka yang kini hidup sebagai single parent dan punya anak jadi sasaran bulian warganet hingga dituding jadi pelakor. Hujatan buat anaknya ke anak saya, dibilang katanya, oh ini anaknya si pelakor, oh ini anaknya si pelakor. Gitu loh, dari netizen ada yang bilang gitu. Ya kalau menghujat saya aja, nggak usah lah bawa-bawa anak, kan anak tuh nggak tahu apa-apa, suci loh. Saya kan sama-sama single factor ya, saya juga merasakan gimana jadi seorang ibu gitu, cari nafkah buat anak-anak, apalagi Natalie ini kan jadi tulang punggungnya keluarga, ada adik-adiknya yang masih harus dibiayain, ya saya juga kasihan lah sama Azam, ya kalau saya sih memaafkan aja lah. Jika Natalie ingin cerai baik-baik, mengapa ia justru mengumbar aib Sule? Apalagi tuduhan yang dilayangkannya justru ditepis wanita yang ditudingnya tengah bermain asmara dengan mantan suaminya selama masa kehamilan putra sematawayangnya. Lantas dengan tujuan apa Natalie gencar membongkar aib mantan suaminya? Bukankah seluruh gugatannya telah dipenuhi pihak Sule? Lalu mengapa Natalie bersikap mendua? Di satu sisi ingin cerai baik-baik, tapi di luar sidang justru menjelekan mantan suaminya. Kemarin katanya perceraiannya bukan karena perselingkuhan. Kalau karena perselingkuhan ya mungkin saya udah dipanggil sama pengadilan agama untuk jadi saksi. Patokan kita adalah di persidangan bahwa memang ada percocokan dan perselisihan, tetapi mengenai penyebabnya apa itu tidak pernah disampaikan oleh saksi, dan itu yang menjadi patokan majelis hakim, gitu ya. Jadi tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa Kang Sule berselingkuh, nggak ada. Keterangan saksi itu menyatakan begitu, tidak ada. Jadi aku mengklarifikasi, nggak ada menyudutkan untuk satu sama lain. Intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan. Ya. Dan saya yakin benar bahwa Kang Sule itu orangnya baik dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Buat netizen jangan seenaknya kalau ngomong gitu, karena semua orang pasti punya aib, kita nggak boleh kayak gitu, kita malah harus saling mendoakan. Buat apa idola-idolanya, jangan saling menghujat. Rizka Rose tak hanya membantah hingga bersumpah, bahkan ia menangis sesenggukan karena akibat ulah Natalie, anak dan keluarganya
jadi sasaran bulian warganet. Sikap Natalie ini bahkan sempat diingatkan Ashanty di sesi podcast. Ashanty seolah tak percaya jika Sule bermain dengan wanita lain. Apalagi Ashanty dan suaminya Anang Hermansyah relatif kenal dengan Sule. Tapi tetap saja, Natalie kukuh menuding sang suami berselingkuh di belakangnya. Lantas benarkah Natalie sudah punya cukup bukti atau hanya didasari rasa cemburu buta pada Sule? Tapi kan kejadian yang kamu bilang menyakitkan ini kan baru-baru ini setelah kalian juga memang ingin berpisah kan? Apa kejadian itu? Kejadian yang aku nggak tahu apa ini yang kamu nggak mau cerita. Iya, baru-baru ini. Baru-baru ini berarti kan setelah kamu memang pengen berpisah. Oke, berarti kejadian berpisahnya tuh bukan karena hal ini. Oke. Jadi kepo. Perasaan kayaknya orangnya nggak kayak gitu. Iya kepo. Soalnya kamu posting, kamu buat orang kita jadi kepo. Biar ini aja, biar nanti yang menjawab biar nanti yang lihat. Soalnya kan sampai ada klarifikasi dari pihak lain juga. Gitu. Kalau klarifikasi dari pihak lain, ya dia bisa klarifikasi, tapi kan semuanya aku tahu. Nggak cuma dia sih. Wow. Kayak mungkin ini masih cemburu lah. Biasa kalau istri cemburu pasti jadinya galak ya. Tapi kamu kan belum tahu itu benar apa enggak. Tahu bener. Kadang-kadang kan kita omongan saat kita lagi kayak gini ada orang yang mungkin masuk membuat suasana jadi makin panas atau apa. Enggak, tapi kamu feeling yakin dengan apa yang kamu yakini. Yakin dan dia mengiyakan. Buktinya ya gimana, banyak sih orang-orang di sana di lingkungan di rumah Kang Sule ya. Karena saya kan maksudnya lebih dekat sama karyawan-karyawannya gitu, malah sama adiknya Natalie gitu. Sama Natalie pun saya nggak deket, saya dekatnya sama adik-adiknya aja. Makanya kalau dibilang saya katanya ada jalan berdua atau apa, di mana, kapan gitu, saya nggak pernah. Abis syuting Tis Raja Jagong setelah selesai, saya benar-benar di Bandung, stay di Bandung karena saya tinggal di Bandung. Saya nggak pernah ketemu sama Kang Sule. Malah kalau misalnya ada ketemu sama Kang Sule itu hanya di pekerjaan aja di SOS. Dan di luar situ nggak ada. Dan di SOS pun banyak saksinya di situ. Sule sendiri saat sesi podcast mengaku jika dirinya tak pernah mengkhianati pasangannya dengan bermain asmara terlarang. Tapi, jika Natalie hanya mendasari bukti dari cerita orang lain di seputar keluarganya, bukankah itu belum bisa dibuktikan keabsahannya? Tak heran jika Rizka Rose juga meminta orang yang memberi informasi ke Natalie agar ikut bicara. Sedih banget ya, karena mereka sebenarnya kan nggak tahu yang sebenarnya gimana gitu. Makanya saya pengen banget Mang Raja angkat bicara tuh ya untuk membuktikan gitu kalau saya tuh emang nggak ada apa-apa sama Kang Sule. Karena kalau saya ngomong pun netizen kayaknya masih tetap bilang paling juga bohong, nggak ngaku gitu kan. Karena semua ini ya Mang Raja juga tahu lah kondisinya saya di sana gimana. Saya tuh nggak ada hubungan apa-apa sama Kang Sule. Jadi tolong itu menyangkut reputasi seseorang, tolong dibantu, jangan terlalu jauh kita menduga-duga dan menebak-nebak tentang hal itu ya. Jadi Mang Raja itu yang ngajakin saya ke syutingnya Tis Raja Jagong. Karena Mang Raja saya jadi kenal Kang Sule sama Natalie. Nah, Mang Raja nih tahu posisi saya di sana, ngapain sama siapa gitu. Terus yang di kemarin saya bilang ada rekaman yang tersebar itu, di situ ada saya nyeritain Mang Raja dan waktu itu emang benar Mang Raja ada bercandaan, ya mungkin bercandaan atau benar saya nggak tahu, ya mending tanya sama orangnya. Dia pernah bilang kalau mau sama Kang Sule kalau misalnya dikasih uang jangan lupa kasih AA ya gitu sih. Ya kalau pengen tahu jelasnya bagaimana sih mending langsung ke Mang Raja ya. Saya juga pengen Mang Raja angkat bicara gitu karena sedikit tahu Mang Raja juga tahulah keadaan di sana kayak gimana gitu. Jalanin aja, yang terpenting mah kan tanggung jawab, tidak mengkhianati. Udah, gua mah prinsipnya gitu. Benar sih. Kalau gua sih prinsip begini ya, maksudnya jalanin hidup. Toh taruh dulu juga gua sebelum jadi duda kan gua juga mempertahankan. Kalau sudah Tuhan mentakdirkan dengan Ya, memang agak aneh sementara Sule memilih bersikap diam, bahkan sama sekali tak pernah menjelekan kubu Natalie. Tapi sebaliknya, Natalie sesumbar membongkar aib Sule. Apalagi selama hidup di Istana Tambun, Sule relatif memanjakan Natalie dengan kejutan hadiah. Di antaranya mobil yang diinginkan Natalie hingga rumah impiannya.
Bahkan relatif belum 1 tahun menikah, Sule sempat memberikan kejutan dengan membelikan rumah mewah tak jauh dari istana mewahnya di Tambun, Bekasi, rumah yang kini jadi jatah harta gono gini. Nah ini rumahnya sebelah sini. Assalamualaikum. Nih guys, ini rumahnya kayak adem bagus. Kamu beli ini saya? Hah? Wah hebat. Buat siapa? Hah? Buat siapa? Buat adik-adik aku, buat oma. Ini hadiah. Ah, jangan sebutin ya harusnya. Kan dari kamu. Jangan sebutin ya. 1 tahun kita menikah. Ini aku kasih hadiah buat dia dan adik-adiknya. Karena dia tuh gak mementingkan dirinya sendiri, dia mementingkan adik-adiknya. Terus begitu. Kita lihat, aku juga baru lihat ternyata gede. Iya sayang. Ini halamannya segini nih bisa bikin. Ini tadinya tempat kamu kan? Itu kamar buat siapa? Ini harus dibongkar. Ini ruang tamu. Serba kaca ini ya. Ini, ini masih bisa. Ini dinaikin kalau masih bisa. Nah ini air nih sayang kayak gitu. Nah ini mau dibikin tempat nongkrong di kursi. Tidak pernah meminta kalau untuk nafkah. Jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah Akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau Akang mau ngasih berapa ya bersyukur. Yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur banget untuk aku. Untuk ukuran pasangan hidup yang baru menemani sang suami 1 tahun lebih, rasanya banjir hadiah dan pemberian relatif sudah cukup. Tapi apa mau dikata, kejutan demi kejutan manis dari Sule itu kini hanya tersisa sebagai kenangan. Tak ada lagi cerita romantis antara keduanya, kecuali hanya sesal dan kekecewaan tak bertepi. Happy birthday to you. Kan kamu mau ganti mobil kamu. Nah, nggak berdosa. Jadi aku ganti mobil aku aja. Gitu. Jadi ini untuk keluarga guys. Ini ada untuk Ajam, tapi untuk keluarga Ferdi, Rizwan semua bisa naik ini. Guys. Nah, Ajam bisa di situ. Nah, tuh. Enak. Dadah Ajam, naik mobil baru. Makasih Ayang. Sebenarnya ya sangat disayangkan ya karena mereka tuh pasangan yang romantis gitu ya. Mungkin bukan jodohnya. Kita doakan ke depannya semoga mereka baik-baik aja, banyak rezekinya, sehat selalu. Soal netizen bilang katanya saya bakal menggantikan posisinya Natali, ya kita lihat ke depannya nanti saya sama siapa itu. Sini aku. Apa? Untuk Akang semoga menjadi ayah yang baik untuk Azam, untuk anak-anak dan untuk Azam.